Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Ya, lama tidak berjumpa, kurang lebih 2 minggu, hampir 3 minggu ya. Baru sekarang bisa ngisi lagi karena UTS. Kemarin libur, tanggal merah. Kita lanjut. Pembahasan kali ini mengenai demokrasi di Indonesia. Ya, ini pembahasan yang cukup menarik di kalangan para mahasiswa, khususnya dalam penyampaian aspirasi, baik melalui lembaga perwakilan maupun disampaikan secara langsung melalui aksi nyata seperti aksi di jalan. Salah satu prinsip untuk mewujudkan demokrasi adalah dengan pemilihan umum. Itu kalau di kalangan negara. Tapi kalau di kalangan mahasiswa itu adalah pemirah, one man one vote. Yang kemarin UIN Malang ini ribut-ribut di dunia maya dengan tagline pemirah ABCDFG ya. Nah, tentu itu menjadi sebuah konsekuensi dari apa yang dipilih dengan nama demokrasi. Ya, nanti bisa kita diskusikan terkait dengan hal ini. Demokrasi itu apa sih sebenarnya? Demokrasi itu secara etimologis itu berasal dari bahasa Yunani. Demos itu artinya rakyat. Kratos atau kraten itu artinya pemerintahan. Pemerintahan atau kekuasaan. Jadi demokrasi itu sebenarnya pemerintahan oleh rakyat atau rakyat yang berkuasa. Kalau kita melihat di dalam konstitusi kita, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, mungkin tidak ditemukan kata demokrasi. Tapi kalian akan menemukan yang namanya kedaulatan rakyat. Pasal 1 ayat 2 konstitusi kita menyatakan bahwa MPR adalah majelis permusyawaratan rakyat. Kekuasaan berada di tangan rakyat. Nah, dan dilaksanakan menurut undang-undang. Nah, kalau misalnya sebelum amandemen konstitusi, pelaksanaan kedaulatan rakyat itu ada di MPR. Tapi karena konstitusi kita sudah diamandemen, maka kekuasaan tertinggi ada di tangan rakyat dan diselenggarakan menurut undang-undang dasar. Artinya, Indonesia adalah negara berkedaulatan rakyat. Dasarnya adalah pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Apakah sistem demokrasi ini Pak adalah sistem terbaik? Saya katakan menurut saya iya. Meskipun banyak jeleknya. Saya katakan terbaik di antara sistem yang ada. Di antara sistem yang, meskipun banyak jeleknya. Contoh, demokrasi itu kan narsis, Pak. Iya, betul. Misalnya kalian mau calon anggota legislatif, foto, pilih saya. Wah, narsis kan? Ditempel di tembok, ditempel di pepohonan. Yang Buddha, yang memimpin misalnya. Narsis kalian itu, demokrasi narsis. Demokrasi itu, Pak, kan bukan kebenaran ilahiyah. Dia kan kebenaran mayoritas, Pak. Iya memang. Kalau misalnya mayoritas yang memilih adalah orang jelek dan menang, maka pemerintahan yang berkuasa orang jelek. Iya memang. Memang seperti itu konsekuensinya, ya. Makanya saya ingatkan kepada masnya, Paknya, tolong ingatkan juga kepada kiainya, jangan golput, milih. Kalau misalnya orang baik itu memilih dan orang yang menjadi pimpinan kita adalah orang baik, insya Allah pemerintahan. Karena diamnya orang baik, yang jahat akan berkuasa. Ini katanya Anies Baswedan. Ya, nah, ini betul. Ya.
Jadi demokrasi itu adalah comuni bonum, kebenaran mayoritas. Kebenaran mayoritas itu belum tentu benar. Misalnya contoh Nabi Hud alaihissalam misalnya, ya, diutus ke bangsa atau kaum Sodom misalnya. Yang benar itu kan Nabi Hud, ya. Ternyata apa yang terjadi? Dia diusir dari kaumnya. Apa? Kaum Sodom itu Nabi Hud apa Nabi Yunus ya? Ya pokoknya gitulah, ya. Nah, sehingga yang terusir itu adalah yang benar. Sedangkan kaum Sodom itu sudah diingatkan bahwa yang laki-laki itu sama laki-laki, saya laki-laki sama perempuan. Nah, jangan laki-laki sama laki-laki, perempuan sama perempuan. Nah, tapi karena suaranya sedikit, kalah, maka dia yang terusir. Artinya yang benar itu bisa terusir. Nah, ini contoh-contoh nyata, ya. Jadi jangan sekali-sekali mengagung-agungkan demokrasi. Meskipun adalah yang terbaik di antara sistem yang ada, itu banyak jeleknya. Wah, ya. Oke. Kalau kalian perhatikan, lihat siklus Polybius. Nah, ini yang saya katakan jangan mengagung-agungkan demokrasi. Jadi menurut Polybius, ya seperti siklus itu. Misalnya monarki. Nah, misalnya pemerintahan yang pertama itu kan dulu kan raja-raja, monarki dipimpin oleh seorang raja. Ya kalau rajanya baik, kalau rajanya jahat, nah, ya kan? Sehingga dia bisa menggunakan semata-mata kekuasaannya itu untuk menyiksa rakyat, untuk menyengsarakan rakyat. Nah, kalau misalnya baik nggak apa-apa. Kalau misalnya tidak baik, ya ini yang bahaya, ya. Sehingga dari monarki ini akan bergeser menjadi sistem tirani. Apa tirani itu? Sistem pemerintahan di mana raja yang sebelumnya merakyat tiba-tiba berkuasa semena-mena dan melakukan penyelewengan wewenang sehingga rakyat menjadi tertindas. Sistem ini misalnya sama dengan komunis, fasisme, totaliter, diktator. Pokoknya negara itu gue. Selain saya tidak bisa. Nah, misalnya contoh Raja Namrud misalnya, Firaun sampai menganggap dirinya sebagai Tuhan, nggak bisa. Ya, ini tirani. Apa kata dia? Itulah hukum. Ya kalau benar, kalau salah. Kalau sudah semena-mena, maka ada beberapa golongan bangsawan yang mulai peduli terhadap rakyat yang tertindas. Makanya bergeser menjadi aristokrasi. Ya, ada golongan bangsawan yang peduli terhadap rakyat. Contoh misalnya ceritanya Sunan Kalijogo. Dia mencuri, padahal dia anak bupati, anak adipati, mencuri orang kaya yang tidak mau bayar zakat. Dia dicuri, tapi pencurian, hasil curiannya tidak dinikmatin sendiri. Dikasihkan kepada rakyat yang membutuhkan. Wah, ini namanya aristokrat. Ya. Habis itu muncullah yang namanya oligarki. Perubahan sistem pemerintahan di mana kaum bangsawan juga ikut menindak rakyat. Akhirnya, karena kaum bangsawan yang peduli itu sudah menjadi pemimpin, maka lama-kelamaan dia juga ikut menindas rakyat bersama raja. Sehingga muncullah yang namanya etnosentris atau feodalisme. Namanya oligarki. Nah, baru habis itu rakyat melakukan pemberontakan. Karena yang berkuasa itu adalah rakyat. Dari feodalisme yang dipimpin oligarki. Jadilah demokrasi. Ini yang akan kita pelajari. Tapi jangan bangga di situ. Demokrasi yang berlebihan maka akan menyebabkan okhlokrasi. Ketika rakyat sudah berkuasa, pemerintahan menjadi kacau karena seluruh rakyat ingin menjadi pemimpin. Kan kebenaran mayoritas. Kita tidak tahu mana yang pintar, mana yang jujur. Pokoknya rakyat yang berkuasa, rakyat yang mana? Nah, akhirnya berubah menjadi okhlokrasi. Nah, dari sistem okhlokrasi ini kembali lagi ke monarki. Ya begitulah katanya siklus Polybius. Ya, ini teorinya siklus Polybius. Oke, saya lanjutkan ya.
karena kita fokus kepada demokrasi, maka setidaknya demokrasi itu mengandung 3 pengertian ya. By of the people, of the people, by the people, for the people ya. Pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Jadi kalau ditanya kekuasaan tertinggi itu apa sih? Rakyat, bukan presiden, karena presiden yang memilih rakyat. Cuma suara kita itu kurang lebih 5 menit tertingginya pada saat kita memberikan hak pilih kita untuk memilih pemimpin dalam pemilihan umum atau dalam pemilihan kepala daerah. Ini ya, ini yang harus kalian pelajari dan kalian pahami bahwa demokrasi itu ya dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Kalau misalnya ini enggak untuk rakyat, untuk siapa? Untuk kaum pemuda, Pak Wai, bisa-bisa jadi nanti bisa berubah katanya siklus Polybius. Tapi yakinlah bahwa demokrasi ini adalah yang terbaik di antara sistem yang ada, meskipun sekali lagi saya tegaskan banyak jeleknya. Ya, oke. Apa sih sebenarnya hakikat demokrasi itu? Hakikat demokrasi sebenarnya adalah kebebasan menyampaikan pendapat, berkumpul, berorganisasi. Pers itu bebas dalam melakukan pemberitaan. Kalau zaman Presiden Soeharto, era Orde Baru, pers itu tidak boleh sembarangan. Yang disampaikan itu yang baik-baik. Yang jelek-jelek, sekarang Jokowi jelek disampaikan jelek. Bahkan Jokowi itu sering didemo. Revisi Undang-Undang KPK, Undang-Undang Omnibus Law, waduh banyak. Karena pers dibuka, kalau dulu nggak bisa. Artinya kita memang mengarah kepada demokrasi. Tapi ingat katanya Rizal Ramli, demokrasi yang berlebihan akan menyebabkan namanya demokrasi kriminal. Ini pendapatnya Rizal Ramli. Demokrasi kriminal itu seperti apa ya? Mengatasnamakan demokrasi, tapi mengkriminalisasi suatu golongan tertentu misalnya. Misalnya sekarang yang lagi ramai dibahas itu Habib Rizik versus pernikahan Aurel Atta Halilintar misalnya. Wah, ini kan ditangkap. Kenapa ini kok tidak ditangkap? Wah, apa presiden ini salah? Wah, banyak macam-macamnya. Kalian sebagai mahasiswa, sebagai kaum akademisi, cari tahu dulu informasinya, analisis dengan yang ada, baru berpendapat. Itulah kaum akademisi. Jangan sok jadi maha pintar seperti seorang netizen. Ya, netizen itu maha benar, tidak pernah salah. Ya, nah, misalnya di dunia maya, ditanya berbicara mengenai demokrasi, tapi ilmunya ilmu ilmu juru masak misalnya. Mana mungkin dia mengetahui ilmu tata boga, tapi berbicara mengenai dalam perspektif hukum lagi yang dibahas. Ya, serahkan pada ahlinya. Itu poin pentingnya. Ya, bagaimana Pak kalau misalnya seorang mahasiswa kan agen of change, agen perubahan. Jangan langsung ada informasi masuk dimakan mentah-mentah, dianalisis dulu sesuai nggak dengan kondisi. Apa faktanya? Apa datanya? Ada nggak? Silahkan baru berpendapat. Beda pendapat itu adalah rahmatan lil alamin, sehingga tidak ada yang namanya pertikaian. Tidak ada yang namanya permusuhan. Karena perbedaan pendapat adalah rahmat sekalian alam. Itu maksudnya ya. Selain kebebasan menyampaikan pendapat, juga ada kesederajatan. Sama hak dan kewajibannya di depan hukum sama. Kamu anaknya tukang tani, anaknya presiden sekalipun, anaknya dosen, anaknya dokter, anaknya siapapun, sama. Kalau salah, salah. Kalau benar, benar. Keterbukaan yang berikutnya. Ya. Karena hakikat demokrasi itu menghendaki keterbukaan. Keterbukaan itu maksudnya kan oleh rakyat, untuk rakyat, dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Apa tujuannya? Sila kelima Pancasila. Untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Wah, ya. Harus terbuka. Pemerintah tidak boleh korup. Nah, ini yang menjadi persoalan bangsa kita. Nanti di pertemuan 2-3 minggu lagi kita akan bahas mengenai korupsi. Ya. Etika dan norma kehidupan harus dijunjung tinggi.
Meskipun demokrasi itu dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat, tapi harus juga beretika. Tidak boleh. Ya. Oke. Apa saja prinsip-prinsip yang ada dalam demokrasi? Tentu pengakuan hak asasi manusia yang akan kita bahas minggu depan. Ya. Sebentar. Itu kan hak saya, Pak, mendirikan partai politik. Itu kan hak saya, Pak, menyampaikan pendapat demo. Silahkan, tidak ada yang melarang kalian untuk menyampaikan pendapat. Tidak ada yang melarang kalian untuk melakukan aksi di jalan atau demo bahasa kerennya. Tetapi lakukanlah itu dengan hal yang beradab. Beradab itu. Demo kantor DPRD atas nama demokrasi, atas nama keterbukaan publik, atas nama kebebasan pendapat, tapi merusak fasilitas umum. Siapa yang rugi? Yang rugi rakyat, ya kita semua. Ada sebuah bangunan, dibangun fasilitasnya menggunakan uang rakyat, yang hancurin rakyat. Wah, benar, inilah demokrasi. Dari oleh dan untuk rakyat, Pak. Ya, bagus. Ya, tidak begitu, ya. Tapi dengan cara-cara yang beretika. Makanya saya tekankan tadi, etika itu harus dijaga. Ya. Tuh. Apalagi kalau misalnya dilihat dari segi agama. Wah, itu banyak lagi nanti. Ya. Karena pada hakikatnya agama itu mengajarkan kebaikan. Oke, prinsip demokrasi yang kedua, pemisahan dan pembagian kekuasaan atau trias politika. Kalau misalnya kekuasaan dipimpin oleh seorang raja, itu monarki namanya. Tapi kalau dibagi, itulah demokrasi. Hakim, pengadilan, Mahkamah Konstitusi, dan Mahkamah Agung. Membuat undang-undang, legislatif, atau parlemen, atau DPR. Menjalankan kekuasaan, presiden. Dibagi rata. Tapi kalau misalnya ada seorang memimpin, membuat undang-undang, menjadi hakim, wah itu namanya monarki. Ya, nah itu bahaya nanti. Makanya demokrasi ini adalah hal yang bagus, sistem yang bagus, meskipun banyak jeleknya. Di antara yang jelek. Ya, sebenarnya tergantung manusianya. Sistem itu kan hanya sistem. Manusia yang menjalankan sistem. Ya, pemerintahan menurut hukum ada rambu-rambunya sehingga kebablasan. Jaminan hak individu, badan kehakiman yang bebas, ada pemilu, kebebasan berpendapat, berserikat, dan pendidikan politik atau kewarganegaraan yang dikenal dengan sebutan civil liberties. Ini penting, ya. Meskipun kita bebas menyatakan pendapat, tapi tidak sebebas-bebasnya. Karena ada HAM di sini yang akan kita bahas minggu depan. Oke. Ya. Nah, berikutnya, apa sih nilai-nilai dari demokrasi itu? Kesadaran akan pluralisme penting. Ya. Sadar bahwa kita meskipun satu negara, banyak suku, banyak agama, banyak budaya. Sadar kita harus, ya. Jangan ego, bahaya nanti. Kalau misalnya ini tidak sadar-sadar, menganggap dirinya baik, sukunya paling baik, maka arah kepada integrasi itu akan menjauh. Yang ada malahan disintegrasi, pecahan, bukan penyatuan. Padahal persatuan dan kesatuan bangsa NKRI adalah harga mati. Ya. Musyawarah mufakat. Ini penting, ya. Pak, apakah musyawarah mufakat itu bagian dari demokrasi? Ya, itu bagian dari demokrasi. Tapi namanya disebut sebagai demokrasi tidak langsung. Kalau demokrasi langsung ya apa? One man, one vote. Paham ya? Misalnya, siapa yang mau jadi ketua kelas? Kalian mengusulkan ABCDFGH. Ada 5 calon. Sebelum dilakukan voting, demokrasi apa? Musyawarah dulu. Ternyata semuanya sepakat menunjuk satu orang. Itu demokrasi itu, musyawarah. Musyawarah itu demokrasi. Cuma kalau tidak ada kesepakatan, musyawarah mufakat mengalami jalan buntu, maka dilakukan voting. Pak, apakah bisa, Pak, pemilihan presiden itu dilakukan musyawarah mufakat? Ya bisa saja, asal seluruh rakyat Indonesia itu sepakat. Bisa nggak seluruh rakyat Indonesia sepakat? Nggak bisa, Pak. Wangel itu banyak. Ya sudah, voting aja, selesai. Nah, gitu logikanya. Iya. Pak, kenapa setiap lembaga negara itu nggak dipilih langsung oleh rakyat, Pak? Yang dipilih cuma presiden sama DPR-nya.
Kalau misalnya semuanya dipilih rakyat, maka tiap hari pasti ada pemilihan. Milih anggota KPK rakyat, milih hakim MK melibatkan rakyat, milih hakim agung melibatkan rakyat. Waduh, tiap hari nanti pemilihan nanti nggak selesai-selesai, nggak terurus negara ini. Cukuplah melalui lembaga perwakilan. Siapa? Dewan Perwakilan Rakyat yang terhormat, yang kalian pilih pada saat pemilu. Nah, jadi konsekuensinya 5 menit dalam bilik suara menentukan 5 tahun ke depan. Enggak Pak, enggak nyampe 5 menit di bilik suara itu. Mungkin buka 1 menit lah. Atau 50 detik lah. Atau ya terserah kalian lah. Yang penting kurang lebih sekitar masuk antri 5 menit di dalam bilik suara itu menentukan 5 tahun ke depan. Ya, artinya betul-betul diperjuangkan. Sama seperti kalian memilih ketua Dema. Buka internetnya karena e-voting, buka HP-nya online, pilih. Menentukan pilihan itu ada konsekuensinya. Memilih di HP itu kurang lebih berapa? 5 menit anggap, itu menentukan 1 tahun ke depan. Mau dibawa kemana Dema Fakultas Kedokteran dan ilmu-ilmu kesehatan ini. Wah, itu konsekuensinya. Ya, kalian sudah menyerahkan suara kalian kepada dia untuk memimpin kalian di kalangan dewan siswa. Nah, untuk memilih gubernur Dema. Kan gitu. Bagaimana memilih presidennya? Memilih Dema U atau Dema universitas. Kalian juga sudah punya hak di situ untuk memilih. Itu akan memimpin 1 tahun ke depan. Loh, Pak, kenapa Pak kok ketua Dema menjabatnya itu 1 tahun? Kenapa kok tidak 5 tahun? Nggak lulus kalian jadi mahasiswa nanti. Masa harus tunggu 5 tahun? Semester 4 jadi berarti 4 tambah 5 berarti 8 tahun. Mau kalian di DU padahal 7 tahun ya. Tentu semuanya itu ada konsekuensi-konsekuensi yang ditanggung terkait dengan masa depan. Ya, tergantung. Karena kampus tergantung otonomi kampus sekarang. Kalau di daerah ada otonomi daerah namanya. Cuma ada beberapa hal karena sistem negara kita negara kesatuan yang diatur oleh pusat. Kalau nggak keliru itu ada 6 hal. Maka siapapun itu harus mengikuti pusat. Tidak boleh diatur sendiri. 1, itu mengenai agama. Jadi jangan ada agama X hanya untuk Malang Raya, nggak ada. Agama itu yang harus diakui negara. Yang kedua, moneter atau keuangan. Ya. Jangan sampai uangnya Malang itu gambarnya Ken Arok. Tidak bisa, uangnya ya rupiah. Harus dipakai itu. Itu pusat. Ya. Yang ketiga, hubungan luar negeri. Orang, daerah, kalau mau hubungan luar negeri harus minta persetujuan. Terus, pertahanan itu TNI. Keamanan itu adalah Polri. Tidak boleh Laskar Ken Arok, nggak boleh, harus TNI dan Polri. Dan yang terakhir adalah pengadilan sesuai dengan one group system di Mahkamah Agung itu pusat itu, ya. Enggak Pak, ini mau bikin pengadilan sendiri, pengadilan untuk Malang ya nggak bisa. Itu pusat. Sisanya diserahkan kepada daerah. Nah, termasuk kampus, apa yang perlu diatur di kampus ya silahkan. Yang penting jangan melanggar rambu-rambu yang sudah ditetapkan oleh pusat. Nah, itu aja. Pertimbangan moral yang berikutnya, nilai demokrasi yang berikutnya. Moral itu menjadi rujukan penting. Ya. Moral itu menjadi salah satu indikator bahwa kalian itu berperilaku baik dan sanggup untuk memimpin. Kalau misalnya sudah moralnya jelek, ditambah yang keempat ini tidak jujur, sakit-sakitan, mana mungkin ya bisa menjalankan roda pemerintahan. Ya. Nilai-nilai yang berikutnya, segi-segi ekonomi, bahwa rakyat itu harus sejahtera, kerjasama antar warga masyarakat, dan pandangan hidup demokratis harus dijadikan unsur yang menyatu, misalnya dengan sistem pendidikan. Ya, ini nilai-nilai dari demokrasi. Ya, nah, bagaimana dengan kultur demokrasi? Kulturnya itu menyelesaikan pertikaian dengan damai. Aman perubahannya, pergantian penguasa secara teratur 5 tahun sekali, ya. Oh, ini lagi ramai sekarang. Pak Jokowi presiden 3 periode. Wah,
kamu lagi parah banget. Kenapa harus sistemnya demokrasi? Kenapa nggak sistem monarki sekalian selamanya sampai mati jadi presiden? Oh, bahwa demokrasi itu ya pergantian secara teratur. Masih banyak warga kita yang siap untuk menjadi pemimpin, kan gitu. Ya, sebentar dulu saya ngangkat. Oke, saya lanjutkan ya. Pergantian penguasa secara teratur, penggunaan paksaan sesedikit mungkin. Sebenarnya pada saat kalian melakukan aksi atau demo, bahasa kerennya itu, ada aparat di situ. Aparat itu seharusnya tidak boleh memukul. Aparat itu hanya untuk menjaga ketertiban dan keamanan. Tapi kalau misalnya para pendemo itu yang berbikin ulah, maka digunakanlah dia sebagai penjaga ketertiban dan keamanan. Itu saja. Pengakuan dan penghormatan nilai-nilai keanekaragaman, keadilan, memajukan iptek, dan penghormatan terhadap publik. Tidak sebebas-bebasnya, ya, terhadap kebebasan itu, tapi tidak sebebas-bebas. Ada batasan itu. Itulah masuk dalam kriteria hak asasi manusia. Ya, sekarang mau agama X, besok agama U, selanjutnya agama Z, nggak bisa. Berarti mereka tidak melakukan penghormatan. Ya, beda dengan negara luar. Mau hidup tanpa menikah sudah punya anak, ya silahkan. Tinggal di Indonesia ya tunggu dulu. Ya, ada batasan-batasan. Nah, kita nanti lanjutkan minggu depan ini mengenai pembahasan itu. Ya, bagaimana macam-macam demokrasi? Nah, saya katakan tadi, demokrasi langsung, ada demokrasi perwakilan. Ya, atau demokrasi tidak langsung. Demokrasi langsung itu milih presiden langsung. Demokrasi tidak langsung, misalnya memilih anggota KPK diwakili oleh DPR misalnya, ya. Misalnya memilih ketua RT. Ternyata warga RT setempat sepakat menunjuk si X karena bagus pendiriannya ini loh Pak, tanpa dipilih nggak masalah, yang penting musyawarah. Nah, musyawarah itu demokrasi tidak langsung namanya. Ya itu demokrasi itu, jangan dianggap tidak demokrasi. Siapa yang menjadi ketua kelas saya? Di kelas C misalnya, tidak ada pemilihan Pak, muru-muru saya ditunjuk kata siapa? Mas Asmi Cikam misalnya. Saya ketua kelasnya. Itu demokrasi itu karena kalian yang menghendaki. Masalahnya kalau presiden sepakat nggak rakyat Indonesia, misalnya memilih saya, ya pastilah banyak yang tidak sepakat. Nah, sulit untuk menyatukan. Karena apa? Misalnya kayak Jokowi, Prabowo. Bedanya aja cuma 45-55, berarti banyak rakyat yang juga menghendaki Prabowo, cuma kalah suara. Kan gitu. Seandainya 100 suara versus 0 suara, berarti mutlak. Padahal kenyataannya kan cuma 55 lawan 45. Berarti banyak rakyat yang memilih Prabowo meskipun kalah suara kan. Ya. Kira-kira begitulah. Ya. Nah, ini atas dasar penyaluran kehendak rakyat. Atas dasar prinsip ideologi, ada demokrasi konstitusional, ada demokrasi rakyat. Demokrasi rakyat itu yang marxisme, komunisme itu. Ya. Kalau demokrasi konstitusional ya kebebasan Indonesia itu didasarkan pada konstitusi. Jadi tidak boleh sewenang-wenang pemerintah itu karena ada rambu-rambunya yang sudah dibatasi oleh konstitusi. Yang menjadi titik perhatiannya ada demokrasi formal, material, dan gabungan. Gabungan antara formal dan material. Formal itu negara-negara liberal, demokrasi material negara-negara komunis, atau gabungan. Ya, ya. Pertanyaannya, kita masuk demokrasi yang mana, Pak? Saya jawab secara tegas, kita adalah demokrasi Pancasila. Wah, semuanya mengarah kepada Pancasila. Ya. Seperti apa demokrasi Pancasila? Ayo kita masuk. Bagaimana demokrasi yang ada di Indonesia? Sudah tahu ilmunya, sudah tahu teori demokrasi. Bagaimana penerapannya demokrasi di Indonesia? Nah, ini penting.
dalam Undang-Undang Dasar seperti yang saya jelaskan tidak menyebut kata demokrasi, tetapi nilai-nilai demokrasi itu tertuang dalam pasal batang tubuh, pasal 2. Kedaulatan ada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Ini penting ya. Nah, jadi kedaulatan rakyat itu adalah wujud dari demokrasi. Nah, ini kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Dasar. Rakyat yang berdaulat. Selain itu, nilai-nilai demokrasi juga dilihat dari pasal 22E. Apa itu? Pemilihan. Pemilihan presiden, pemilihan kepala daerah, itu berasaskan luber jurdil, langsung, umum, bebas, dan rahasia, serta jujur dan adil. Nah, ini kan prinsip demokrasi. Ya. Oke, saya lanjutkan. Apakah di Indonesia itu mengalami perkembangan demokrasi, Pak? Sangat pesat sekali perkembangannya. Ya, kita lihat. Pertama, masa 45-59 dikenal dengan sebutan demokrasi parlementer. Ya, apa itu maksudnya demokrasi parlementer, Pak? Parlemen yang menonjol waktu itu. Ya, ini berakhir sampai dekret presiden 5 Juli 5. Parlemen itu adalah wakil rakyat yang duduk sebagai anggota DPR. Dulu nggak ada DPR, namanya konstituante. Ya, dekret presiden, maka demokrasi parlementer berakhir. Digantilah yang namanya demokrasi terpimpin. Soekarno ini yang memimpin ini, karena dekretnya berhasil. 5 Juli 59 ini bergeser menjadi demokrasi terpimpin. Ya. Ini demokrasi yang kebablasan ini, 66 sampai 98, masih Soeharto ini ya. Dikenal juga dengan sebutan demokrasi Pancasila, tapi saya kasih tanda era Orde Baru. Ya, yang lebih menunjukkan arogansi kekuasaan. Yang sekarang kita tahun 99 demokrasi Pancasila, demokrasi konstitusional era reformasi yang berakar pada kekuatan multipartai. Ya, sekarang ini. Iya, gitu. Apa saja pokok-pokok demokrasi Indonesia? Ya ini, ya. Mengedepankan musyawarah, kedepankan kepentingan umum, kekuasaan tertinggi ada pada rakyat, dan sebagainya. Ingat, kalau terjadi perbedaan pendapat itu dihormati dan dibenarkan. Ya, unsur tanggung jawab mendapat kedudukan yang sama, perlu memelihara persatuan dan kesatuan, dan yang paling penting adalah menyalurkan pendapat dan keinginan melalui wadah yang telah ada, baik di pusat maupun di daerah. Ini pentingnya. Ya. Bagaimana dinamika perjalanan demokrasi Indonesia? Koalisi besar yang meletakkan Indonesia ini sebagai negara yang demokratis. Nanti saya akan nulis paper ya. Demokratisasi yang tidak demokratis nanti. Wah, ya. Nanti kalau misalnya sudah jadi tulisan saya, insya Allah akan saya share ke ya. Demokratisasi yang tidak demokratis. Maksudnya apa ya Pak Imam? Oh, ya. Ingat, masih menghadapi berbagai kejadian yang belum menjaminkan kehidupan yang demokratis, cerdas, dan bermakna. Ini dinamikanya ya. Penggunaan kebebasan masih sering melampaui batas dan kepatutan hukum mengarah kepada anarki. Perbedaan pandangan menyebabkan kekerasan. Kekecewaan, kemarahan karena dalam suatu proses, misalnya pilkada, acap kali ditumpahkan dengan kekerasan. Nggak usah pilkada salah tetangganya itu dipagar, sehingga tidak tetanggaan di tembok. Loh, kok bisa ya? Bisa saja. Oh, ini berarti siap tidak mau kalah. Ya, kalau sudah berbicara demokrasi, ya siap menang, siap kalah. Itu terakhir. Ya, silahkan kalau ada yang ingin didiskusikan. Satu-satu ya, hidupkan mikrofonnya. Saya ingin bertanya, Pak. Siap, silahkan. Saya Fitriani dari kelas B. Yang ingin saya tanyakan adalah
sampai mana batas-batas demokrasi diberikan kepada rakyat. Apakah dalam semua aspek atau ada aspek-aspek tertentu yang tidak boleh diberikan kepada rakyat. Kemudian yang kedua, kenapa setiap kita berbicara tentang demokrasi, hal yang paling diunggulkan itu adalah pemilu, seolah-olah rakyat hanya mempunyai kebebasan dalam pemilu. Itu bagaimana pandangan Bapak? Sudah Pak, itu aja. Terima kasih Pak. Oke, terima kasih Mbak Fitriani dari kelas B ya. Apa sih sebenarnya batasan dari demokrasi itu? Ya batasannya adalah konstitusi itu sendiri. Itu namanya batas atas. Batas bawahnya apa? Batas bawahnya adalah kepentingan umum. Oh, ya. Dua, ingat itu namanya batas atas dan batas bawah. Kenapa harus mengacu kepada konstitusi? Karena pemerintah biar tidak sewenang-wenang. Rakyat itu harus terlindungi. Itu konstitusi itu harus diatur di hukum yang tertinggi yang dijabarkan ke dalam undang-undang. Undang-undang HAM, undang-undang menyatakan kebebasan berpendapat, berkumpul misalnya, ya. Atau melalui peraturan presiden, atau melalui keputusan presiden dan lain-lain. Pokoknya puncaknya itu ada di undang-undang dasar yang diewejawantahkan atau diimplementasikan atau diturunkan dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang lain. Ini ada batasannya. Nah, ya, dengan dalih menyatakan kebebasan pendapat, melindungi rakyat, tapi menghancurkan fasilitas umum. Wah, ini ya. Nah, itu batas bawahnya apa? Kepentingan umum. Ya. Demokrasi itu kan wujudnya kan bebas, Pak. Menyatakan pendapat bebas. Iya. Tapi tidak boleh sebebas-bebasnya. Misalnya, mohon maaf, saya menggunakan kata-kata kasar ke Mbak Fitriani. Mbak Fitriani, apa? Cuk, misalnya. Wah, apa cuk itu? Ya. Saya bebas, kan terserah. Ya, tapi kamu mengata-ngatai dia, kamu telah merusak harga dirinya, kamu telah mencemohnya. Nggak bisa. Karena kepentingan orang lain yang diserang. Ya. Makanya bersosmed, karena kebebasan berpendapat, itu harus bijak. Kutip sesuatu, tweet sesuatu di Twitter, nulis status di Facebook, di WA, hati-hati. Ya. Ada aturannya, misalnya di Undang-Undang IT nanti. Itu batasannya kan dalih kebebasan berpendapat. Iya. Tapi ingat ada batasannya. Batas atasnya adalah konstitusi itu sendiri. Batas bawahnya adalah kepentingan umum. Sepanjang tidak mengganggu kepentingan umum dan tidak melanggar konstitusi, ya silahkan. Iya, itu saja sudah. Ya. Apakah wujud demokrasi itu hanya pemilu, Pak? Yang paling kelihatan iya. Karena rakyat di situ sebagai pemegang kekuasaan tertinggi meskipun hanya 5 menit di dalam bilik suara. Ya. Konsekuensinya seharusnya 5 menit di dalam bilik suara, siapapun yang terpilih itu kan sudah pilihan rakyat, maka dia harus mewujudkan kesejahteraan rakyat, bukan kesejahteraan golongan tertentu. Ya, memang paling menonjol pemilu, tapi masih ada yang lain wujudnya. Kalian menyampaikan pendapat itu wujud demokrasi. Ya, misalnya kalian demonya beradab, beretika. Masa sama aparat langsung dihukum, ditembakin, dipentung? Ya nggak bisa, yang salah aparatnya. Itu kan wujud kebebasan menyampaikan pendapat. Itu kan demokrasi juga. Ya, nah, dalam demo itu. Kalau kalian melanggar, membuat keonaran, maka polisi melakukan tindakan. Polisi itu sebenarnya hanya untuk melaksanakan ketertiban, menjaga keamanan, itu saja tugasnya. Ya, iya, ya. Itu adalah wujud dari demokrasi juga. Musyawarah mufakat itu demokrasi juga, demokrasi tidak langsung. Kalian memilih ketua kelas B. Memang siapa ketua kelas B? Rohma itu dipilih melalui pemilihan, misalnya voting. Ini Fitriani milih siapa? Enggak kan? Enggak, sepakat aja. Kesepakatan itu. Itu demokrasi juga, musyawarah mufakat. Apabila musyawarah mufakat menemui jalan buntu, voting. Cuma di Indonesia itu kadang anehnya itu votingnya kebablasan. Itu yang saya tidak mengerti. Contoh, pada zaman SBY menentukan kebijakan pemberian
dana talangan kepada Bank Senturi itu benar apa salah? Di voting anggota DPR. Kok bisa itu menentukan salah benar di voting? Toh ternyata terbukti merugikan negara berapa? 5-6 triliun kan gitu. 5-6 triliun. Sudah merugikan kok masih di voting, kok iso? Seharusnya itu sudah bersalah karena ada unsur kerugian gitu. Masih ya ini namanya kebablasan, masa menentukan salah benar di voting. Nah, inilah pengaruh-pengaruh dari penguasa nanti. Ya. Itu. Misalnya saya tidak sependapat dan tidak setuju anak Jokowi menantu Jokowi jadi wali kota Solo dan wali kota Medan. Dong, jangan begitu. Meskipun mereka menantu Jokowi, mereka juga punya hak seperti kalian. Apa? Hak dipilih dan memilih. Silahkan. Kalian adu kekuatan kalian. Cari simpati rakyat. Wah, kan gitu. Cuma ada cumanya. Cuma tidak etis lah masa presiden anaknya jadi wali kota dan lain-lain. Nah, misalnya itu pandangan sebagian orang. Ya, katanya Pak Jokowi, kekuasaan ini kan tidak diturunkan. Dia kan dipilih oleh rakyat. Nah, iya benar memang. Saya sepakat itu. Seandainya diturunkan kayak raja, Sultan Hamengkubuwono ke-10. Tidak punya anak laki-laki. Nah, anaknya perempuan semua kan, Jogja itu. 5-5-nya anak perempuan. Enggak, kata Sultan. Yang jadi raja nanti adalah ratu anak pertama. Oh, Jogja itu punya awik-awik namanya, aturan kerajaan. Karena yang raja adalah harus anak laki-laki. Kalau tidak punya anak laki-laki siapa? Ya adiknya. Sultan. Enggak bisa. Harus anak saya loh. Nah, ini Jogja lagi rame sekarang ini. Siapa penerusnya kita lihat saja nanti. Ya. Apakah kekuasaan Sultan di Yogyakarta itu masih berpengaruh atau kekuasaan itu diserahkan kepada adiknya? Ingat, adik Sultan itu juga punya hak menjadi raja. Karena dia adalah pewaris yang sah dari kerajaan. Cuma karena dia kalah tua. Nah, kalah tua dengan misalnya kakaknya. Ya, gitu saja sudah. Ya. Yang Sultan nggak mau, harus anak saya ini. Wah, akhirnya katanya sih di dalam keraton itu ada kegelisahan internal. Ini seperti ini. Iya, ya, karena sistem kerajaan itu monarki. Apakah bisa, Pak, di Jogja itu dirubah bahwa kalau misalnya kerajaan ya sudah urusan Jogja, gubernurnya sekarang. Gubernurnya itu dipilih misalnya. Kan Jogja aturannya sekarang berdasarkan Undang-Undang Istimewa Yogyakarta, siapa yang menjadi sultan otomatis jadi gubernur secara mutatis mutandis. Gubernur kan dengan raja beda, Pak, katanya. Ya harusnya dipilih, ya silahkan. Tapi kalau kalian merubah aturan di Jogja, maka kalian telah melukakan akhir stories atau lupa pada sejarah. Ingat, Jogja itu menyatakan diri menjadi wilayah bagian Indonesia itu secara sukarela. Jogja itu adalah negara yang merdeka, bagian dari kerajaan Mataram, Islam itu merdeka. Tapi Sultan Hamengkubuwono ke-9 menyatakan diri, menundukkan diri secara sukarela. Kerajaan Yogyakarta Hadiningrat adalah bagian dari wilayah Republik Indonesia. Wah. Dengan segala keistimewaan, makanya disebut daerah istimewa Yogyakarta. Istimewa, ya harus beda dong perlakuannya. Salah satunya itu. Atau bukti nyata, misalnya presiden lewat di hadapan rakyat Jogja. Iya, rakyat Jogja cuma nunduk penghormatan terhadap presiden. Tapi kalau Sultan lewat, membungkuk semua, ya. Wah, kalau perlu langsung ngesot kalau jalan. Misalnya begitu. Karena tradisi-tradisi seperti itu dulu sudah. Jangan akhir stories kepada sejarah, jangan lupa pada sejarah. Ya. Nah, Aceh misalnya, kenapa Aceh itu punya daerah istimewa Serambi Mekah? Ya, itulah namanya daerah istimewa Aceh atau Nangro Aceh Darussalam. Ada keistimewaan tertentu yang diatur sehingga beda dengan daerah-daerah apa misalnya Serambi Mekah. Karena apa? Karena sejarahnya dulu pada saat penjajahan di Belanda menjajah seluruh Indonesia, Aceh itu adalah daerah terakhir yang belum dikuasai.
Karena waktu itu Kesultanan Aceh itu sangat kuat. Bahkan Belanda mengutus salah satu orangnya untuk belajar agama Islam ke Mekah. Nah, siapa namanya lupa saya. Akhirnya dia hafal Al-Quran, orang Nasrani. Berpura-pura seolah-olah menjadi kiai, menjadi ustadz. Setelah berguru ke Mekah, ini adalah ide Belanda untuk menaklukkan Aceh. Akhirnya dia kembali ke Aceh. Buka pengajian atau buka pesantren misalnya di Aceh itu. Ternyata setelah dia kembali lapor ke Belanda, Aceh itu kuat bukan rajanya, tapi para kiainya. Jadi kiainya dulu, ustaz-ustaznya dulu dihabisin, baru Belanda membunuh semua ustaz kiai itu. Akhirnya Aceh takluk juga menjadi daerah jajahan. Ini historis yang tidak bisa dibantah. Ini sejarah. Ya, nah, penting hal-hal semacam itu. Artinya bebas tapi tidak sebebas-bebasnya. Ada etika di situ. Ya, ada ilmu yang harus dipelajari. Toh nanti pada ujung-ujungnya adalah perbedaan pendapat, yaitu rahmatan lil alamin. Ya mau gimana lagi? Ya. Nah, ingat seperti yang saya sudah jelaskan di pertemuan awal-awal ya. Orang yang susah dinasihatin itu ada dua menurut saya. Atau mungkin kalian bisa menambahkan. Satu, orang yang fanatik terhadap presidennya, calon presidennya. Ini susah dirubah ya. Yang kedua, orang yang sedang jatuh cinta. Wah, ini susah dirubah juga. Wangil ini ya. Saya milih Jokowi, jangan Jokowi, Prabowo. Kamu sok tahu Jokowi, Prabowo, cek di tembok tetangga. Bisa juga. Atau orang yang sedang jatuh cinta, jangan suka sama itu. Itu orangnya, waduh, itu sudah manis, cantik. Pokoknya saya nggak mau waduh, susah dinasihatin ini ya, dua orang ini ya. Dinasihatin. Kira-kira begitu. Ya, oke. Masih ada waktu, silahkan. Kalau mau ada orang yang menyatakan. Ya. Nah, ini di chat lagi. Satu lagi, Pak. Orang yang sudah meninggal, ya nggak bisa dinasihatin. Orang sudah meninggal, kok mau dinasihatin gimana? Ya. Ini artinya orang yang masih hidup. Kalau sudah meninggal, nggak usah dinasihati. Langsung kubur aja ya. Sesuai dengan agamanya masing. Oke. Ada lagi? Saya Pak, Muhammad Silakan. Teguh Pak, mau bertanya. Kalau ada perseorangan mau mengusulkan suatu pendapat ke Dewan Perwakilan Rakyat itu tahap-tahapnya bagaimana Pak ya? Oke. Ya, Muhammad Teguh, tak kirain bagaimana Pak jika calon perseorangan mencalonkan diri menjadi calon presiden. Ternyata hanya rakyat disampaikan lewat Dewan Perwakilan Rakyat. Ya nggak apa-apa. Ya. Misalnya kamu ingin menyampaikan aspirasi, ya silahkan. Caleg anggota Dewan Perwakilan Rakyat DPR yang terpilih di daerah dapilmu itu siapa saja. Makanya kamu milih caleg itu jangan sembarangan karena uangnya, karena kepintarannya, tapi yang bisa menampung aspirasi rakyat. Ya. Nah, misalnya kamu asli Malang misalnya. Daerah yang mewakili Malang menjadi anggota DPR RI itu siapa ya? Misalnya dari PKB, dari ini. Ya itu kamu menyampaikan. Saya adalah dapilnya. Dan mereka biasanya, Mas, dalam setahun ada berapa kali masa reses namanya ya. Mereka turun ke publik. Aspirasinya apa? Ya itu pada saat itu kalau menyampaikan. Pada saat apa? Reses. Sama undang-undang DPR, DPR, DPRD, MPR, dan DPD, itu diberikan waktu itu untuk menyampaikan aspirasi dari rakyat, namanya reses. Semua pada saat reses, anggota dewan itu pulang ke kampungnya masing-masing. Ayo, aspirasi apa yang ingin disampaikan? Sampaikan itu. Ya. Tidak mungkin kamu anggota DPR, kamu asli Malang, yang ingin disampaikan terhadap anggota DPR orang Sumatera. Ya nggak bisa kan? Mereka punya dapil. Apa namanya dapil? Daerah pemilihan masing-masing. Dari Jawa Timur dibagi berapa? Misalnya dapil Madura, dapil Marangraya, dapil Situbondo, Banyuwangi, Pasuruan, Jember, ke timur Banyuwangi misalnya. Ada dapil-dapilnya disebut dengan sebutan dapil Jatim 1, dapil Jatim 2, dapil Jatim 3 misalnya. Ya menyampaikan aja ya. Kalau di pusat ya DPR RI, kalau di provinsi DPRD provinsi, kalau DPRD kabupaten kota ya DPRD kabupaten kota.
P3. Makanya begitu memilih calon legislatif, begitu dibuka bingung. Pilih DPD, ininya belangkonya sendiri. Banyak, Wak, dilipat, jeblos. Buka lagi, Wak, buka lagi. Hati-hati itu. 5 menit, konsekuensinya 5 tahun. Oh, kan gitu. Ya, hati-hati. Enggak, Wak, saya milih pokoknya yang cantik, saya milih pokoknya yang brewok, yang gana. Ya, enggak jaminan itu. Ya, iya. Nah, bagaimana, Pak, kalau misalnya calon perseorangan mencalonkan diri menjadi presiden? Ini tidak bisa. Ya, saat ini aturannya tidak membolehkan, tidak menutup kemungkinan suatu hari nanti. Tapi calon perseorangan menjadi gubernur sama bupati atau kepala daerah atau wali kota bisa, karena aturannya sudah mengiyakan, sudah membolehkan aturannya. Ya, aturan kan yang membuat DPR dan presiden. Ya, siapa tahu suatu hari nanti dirubah seperti itu juga bisa. Ya, tergantung aturannya karena kita adalah negara hukum. Kalian mau maju menjadi calon wali kota mana? Kamu asli mana, Mas Teguh? Jombang, Pak. Mau menjadi bupati Jombang, mau maju tanpa partai politik bisa, ya. Misalnya syaratnya mengumpulkan KTP Jombang 10.000 misalnya. Ya minta aja teman-temanmu Jombang fotokopi KTP-nya 10.000, maju calon, namanya calon perseorangan boleh. Ya. Mau maju calon gubernur Jawa Timur perseorangan ya silahkan. Misalnya di setiap Kabupaten Jawa Timur minimal ada 10 orang fotokopi KTP dan harus mengumpulkan misalnya 10.000 foto KTP. Ya silahkan, penuhi saja syaratnya jadi calon. Ya, nah, berkontestasi. Tapi kalau presiden bisa, ya, karena aturannya tidak membolehkan. Ya, bagaimana suatu hari nanti? Ya siapa tahu bisa dirubah. Ya, siapa tahu bisa dirubah. Kita tidak tahu karena perjalanan politik itu kadang berjalan dengan cepat, kadang juga berjalan dengan lambat. Tergantung aktornya, tergantung lakonnya, tergantung siapa yang ada di dalam, kan gitu. Ya. Nah, sama seperti kalian lihat film itu, Pak, kalau seri itu lakon atau utama itu kalau nggak sakit duluan, teraniaya duluan, tapi biasanya endingnya bahagia. Ya, itu semacam dongeng. Tidak ada dongeng yang tidak bahagia endingnya. Ya, namanya cerita itu pasti endingnya bahagia. Apa yang baru-baru ini terkenal? Misalnya film Ikatan Cinta, Pak. Siapa? Andin dan siapa satunya? Aldebaran. Wah, itu mau diganggu lagi, Pak. Ya yang seperti itu konfliknya. Kalau misalnya langsung bahagia, tamat sudah. Nggak ada episode 1, 2, 3. Ya, itu semacam dongeng. Dongeng itu pasti akhirnya bahagia. Kalau misalnya dongeng akhirnya sengsara, bukan dongeng itu namanya, ya. Kira-kira begitu ya. Tapi saya tidak bisa menjawab pertanyaan begini, Pak, kenapa dongeng itu akhirnya selalu bahagia? Saya nggak bisa menjawab itu. Itu tergantung sutradaranya. Ya, silakan. Berarti kalau tidak waktunya resis, kita nggak bisa ngajukan dong, Pak? Atau Ditampung gimana, Pak? dulu aspirasinya, Mas. Ditampung dulu. Ya, ditampung dulu. Pasti setiap anggota dewan itu pasti punya staf ahli, pasti punya orang-orang yang ada bawahannya. Ya, nah, dicatat dulu, disampaikan nanti. Ya, kalau misalnya tidak ditampung, semua orang ingin memberikan apresiasi, pusing juga dewannya. Ingat, anggota DPR RI dari Dapil Jombang itu bukan hanya satu orang loh, Mas. Kan Jombang, Kediri, apa lagi ya? Itu jadi satu dapil itu untuk DPR RI itu. Ya. Itu bukan hanya satu orang, banyak. Dari fraksi mana dulu? PKB, P3, PKS, Demokrat, misalnya Gerindra, Golkar. Kamu dari mana dulu? Ingat, bukan hanya satu orang dapil, banyak. Ya. Nah, menyampaikan ke mana dulu kira-kira siapa calon yang aspiratif? Karena apa? Para anggota dewan itu juga berusaha mencari simpati rakyat. Supaya apa? Pemilihan berikutnya dipilih lagi, kan gitu. Itu caranya. Ditampung aja aspirasinya, tidak mungkin. Ya, kira-kira begitu. Ya, oke. Ada lagi? Saya, Pak, izin bertanya. Ya, mana ini? Cuma suaranya, nggak ada orangnya ini. Oh, ini, Pak, orangnya ada. Orangnya Jadi, baru bangun tidur ini. oh enggak, Pak. Itu, Pak, terkait yang desain ini di luar
di luar materi sih, Pak. Oh, Eh, Ibu kota baru yang di Kalimantan itu kan awalnya itu Jokowi dan jajarannya itu kan sudah menyelenggarakan sandiwara ya Pak ya, untuk desain ibu kota baru nantinya. Tapi beberapa bulan atau minggu yang lalu itu ternyata Jokowi awalnya menyetujui dan dia sudah mendapatkan pemenangnya untuk desain sandiwara itu, tetapi Jokowi baru-baru ini ingin mengubah kayak penampilan untuk ibu kota baru itu lebih seperti memiliki historia keindonesiaan gitu, Pak. Jadi bukan yang ibu kota futuristik, Pak. Kan untuk desain yang awal itu memang desain yang futuristik, tapi baru-baru ini Jokowi ibaratnya memaparkan atau menginformasikan untuk ibu kota yang baru itu desainnya ingin lebih ke Indonesiaan gitu, Pak. Itu menurut Bapak bagaimana ya, Pak? iya nggak apa-apa. Kan nggak ada masalah, toh. Kan nggak ada masalah. Itu kan malah untuk kebaikan juga. Kebaikan ini dari segi estetika. Estetika itu apa? Ilmu yang mempelajari. Cabang ilmu filsafat yang mempelajari tentang keindahan ini. Ya. Sepanjang tidak merugikan dan tidak menyebabkan masalah, ya silahkan berinovasi. Itu namanya inovasi. Ya silahkan. Itu bagus sekali malahan. Masa presiden yang baik mau disalah-salahkan? Apa jadinya kita dengan Busser? Ya? Ini sudah baik disalah-salahkan. Dicari kesalahannya. Ya. Nah, kalau misalnya baik, ya katakan baik. Kita harus profesional. Kalau misalnya jelek, ya bilang aja jelek gitu. Ya, ada baiknya Pak, tapi sedikit. Banyak jeleknya ya sudah, sampaikan aja apa adanya ya, biar tidak ada dusta di antara kita kan gitu. Sampaikan aja. Nah, itu penting, itu artinya kalian juga profesional. Oke, terkait dengan lambang desain atau di ibu kota wilayah baru itu kan masih rancangan. Meskipun sudah ini, tapi kalau misalnya ganti presiden bisa berubah lagi nanti. Iya, menutup kemungkinan. Atau jangan-jangan saya presidennya, saya rubah lagi, saya pindahkan ke Madura nanti. Kan belum jadi juga. Ya nggak apa-apa, terserah saya. Kalau saya presidennya Madura, ibu kota Republik Indonesia. Ya terserah saya, presidennya. Saya sudah berkehendak, saya dipilih oleh rakyat, DPR-nya menyetujui, berubah juga nanti. Ya. Namanya rencana. Ya. Manusia hanya berencana, Allah yang mentakdirkan nanti. Kamu sudah pacaran lama 10 tahun, tapi nikahmu bukan sama pacarmu. Padahal rencanamu sudah matang. Ya, ini namanya rencana kan. Sudah berangan-angan mau beli rumah, punya anak 20. Rumahnya di penjuru Indonesia. Ditikung sama temannya, diambil. Pada saat datang ke pelaminannya, padahal sudah sama saya 10 tahun. Ternyata, ya itulah rencana. Ya, belum juga pasti. Iya, ya manusia sudah berencana tetap presiden yang meresmikan apa dulu ini, ya. Meresmikan proyek ya iya, proyek pembangunan negara. Tapi kalau di daerah ya misalnya bupati, wali kota kan gitu, ada jenjang aturannya masing-masing, ada kewenangannya masing-masing. Itulah fungsi pembatasan kewenangan, itulah fungsi atau hakikat dari demokrasi. Tidak dipimpin oleh satu orang, melainkan dibagi. Nah, kekuasaan itu dipisah. Ya, beda dengan raja. Kalau zaman dulu itu pengadilan apa kata sang raja, buat aturan apa kata sang raja. Rajanya baik. Kalau rajanya tidak baik, ya. Coba lihat film kerajaan itu. Misalnya Ali Darmau, untung orang Darmau rajanya baik ya. Coba lihat film-film pemberontakan terhadap kerajaan. Rajanya suka selingkuh, suka ngambil istri orang, pasti ada muncul pendekar tokoh, perang lawan raja itu biasanya menang, baru pemerintahnya aman, misalnya kan begitu. Ilustrasi-ilustrasi seperti itu menggambarkan sebenarnya mengenai kehidupan demokrasi yang di Indonesia. Meskipun misalnya ada pertanyaan, sejauh manakah perkembangan demokrasi di Indonesia, Pak? Yang menurut saya itu memang ada kemajuan dibanding Orde Baru, meskipun masih banyak kekurangannya. Banyak kekurangnya kita. Bahkan kalau misalnya kalian kutip pendapatnya Rizal Ramli itu, demokrasi kita saat ini adalah
demokrasi kriminal, tegas itu diserang beliau dengan beberapa indikator. Misalnya pertama partai politik tidak didanai oleh negara sehingga partai politik mencari biaya operasionalisasi pendanaan untuk mengikuti kampanye sehingga kader itu tidak diperlukan, yang penting kaya, terkenal, jadi calon sekarang, nggak perlu kader-kader itu. Begitu terpilih, nah ini yang bahaya. Mereka kan sudah investasi, sudah keluar uang banyak, maka harus balik modal dulu dong. Namanya politik ini bisnis berarti. Partai politik dalam pusaran kapitalistik. Politik itu bisnis, ya. Kalau misalnya jadi, wah kaya ini karena sudah dekat dengan kekuasaan, proyek-proyek ada. Pondonya calon itu 10 M, setelah jadi 5 tahun bisa jadi beratus-ratus M. Habis itu ditangkap sama KPK. Kenapa? Korupsi. Begitu. Jangan heran kalau banyak kepala daerah, bupati tangkap sama KPK korupsi itu. Ya karena seperti itu, modalnya banyak. Ya, itu memang tidak bisa dihindarkan. Kira-kira begitu ya. Ini katanya diselam demokrasi kriminal. Meskipun kita masih menganut demokrasi Pancasila. Ya kira-kira begitu. Oke, silahkan jika ingin ada pertanyaan lain, waktunya tinggal 8 menit. Oke, kalau nggak ada, kita jumpa minggu depan mengenai hak asasi manusia. Ya, nah, minggu depan mengenai hak asasi manusia. Tolong dipelajarin mengenai HAM itu. Baru kita diskusikan ya. Apa-apa sedikit melanggar HAM. Nah, nanti minggu depan ada pertanyaan dari saya sampaikan sekarang dan dijawab minggu depan ya. Nah, nanti perwakilan kelas A 3 orang, kelas B 3 orang, kelas C 3 orang. Silahkan dirembuk, cari juru bicara terbaiknya ya. Pertanyaan saya satu, apakah aparat kepolisian itu mempunyai hak asasi manusia, mempunyai HAM ya? Apakah aparat kepolisian itu mempunyai HAM ya? Nah, oke. Nah, siapkan juru bicara terbaiknya. Kelas A 3 orang, kelas B 3 orang, kelas C 3 orang. Saya akan tagih sebelum perkuliahan dimulai minggu depan ya. Saya ulangi, apakah aparat kepolisian itu mempunyai hak asasi manusia, mempunyai HAM? Oke, demikian. Terima kasih perjumpaan saya hari ini. Mohon maaf jika banyak kekurangan, banyak salah kata. Nah, semoga kita bertemu di pertemuan yang akan datang. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, terima kasih. Izin live ya. Ya, Pak. Monggo, Pak. Ya, apa Indonesia di nanti? Apa kata Jobak Rapper? Mulai oleh. Indonesia di konek kalek. Iku. Jombang apa cerita usulan? Apa go? Nyala di Sak miliar tukono gorengan. Sa Indonesia war kabeh ya. Soalnya Saya presiden. Tak dukung tuh. Ayo, duit sak miliar tukono gorengan kabeh 500 sak Indonesia war. Alhamdulillah.